Oke, dari data yang udah import itu kan kita jalankan ini berbagai kategori. Jadi kalau misalkan kita mau lihat pola datanya dalam yang kita miliki, di sini kita bisa pakai group by. Nah, kita tinggal ambil data yang kita perlukan gitu ya. Kolom-kolomnya, di sini kan ada beberapa kolom nih, ada age, ada amount, ada kategori, ada gender. Jadi kita ambil aja tiga kolom misalkan amount, fraud, sama kategori. Nah, kategori ini nanti kita group by menggunakan min rata-rata gitu. Kenapa ini dipilih? Karena halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk pembagian lebih dalam dari fraud detection. Kalau di sesi sebelumnya kita banyak fokus untuk terkait supervised learning gitu ya. Nah, sesi kali ini kita akan masuk lebih dalam lagi bagaimana melihat apakah transaksi itu fraud dan tidak dengan melihat dari pola data seperti itu. Nah, sesi kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengetahui pola data dari unsupervised learning gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan unsupervised learning, kita harus mengetahui dulu nih pola datanya seperti apa, seperti itu. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas yaitu pola data yang tidak terlihat itu seperti apa aja dan bagaimana mengidentifikasinya gitu ya. Pola-pola data tersebut kita akan lakukan validasi bersama expertnya. Misalkan di dalam tim kita ada fraud analyst gitu ya. Nah, kita minta validasi nih, apakah mappingan kita dari dataset yang dimiliki perusahaan itu udah sesuai atau belum. Gitu ya. Kalau misalkan belum sesuai, kita adjustment lagi, terus kita kasih tahu nih kalau pola datanya seperti ini. Nah, apakah ini udah menyatakan bahwa ini transaksinya fraud atau enggak? Karena kalau misalkan kita ketahui bahwa fraud itu memiliki similarity dan homogenitas yang hampir mirip gitu. Dan homogenitas itu yang akan kita lakukan grouping gitu ya. Kita akan segmen-segmen untuk menjadikan identifikasi apakah itu fraud atau tidak gitu ya. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Perjalanan kita dari fraud detection, kita udah mulai dari data collection hingga sampai ngebuat model training dan evaluation. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke subbab baru yaitu unsupervised learning gitu ya. Dimana dari unsupervised learning kita akan melakukan pemilihan model dalam rangka model tersebut mengelompokkan dalam pola data tertentu gitu ya. Nanti kita akan in detail membahasnya sampai teman-teman nge-create model itu sendiri gitu ya. Pilihan-pilihan modelnya akan seperti apa aja. Nah, dalam menentukan pola data, sebenarnya kalau misalkan kita ditanya bagaimana sih membedakan transaksi itu fraud atau enggak dari kumpulan data yang cukup banyak, di mana data tersebut tidak memiliki label gitu ya. Nah, faktanya di lapangan gitu ya, perilaku yang tidak normal, gitu ya, misalkan aku nih sering belanja di supermarket dengan nominal yang cukup besar gitu ya, terus dengan frekuensi yang sering, itu tidak mencerminkan aku itu fraud gitu ya. Bisa jadi memang itu adalah transaksi outlier gitu ya. Memang transaksinya besar dengan frekuensi rutin gitu ya. Itu enggak berarti dia itu fraud gitu ya. Terkadang model kita tuh selalu apa ya? Mendeskripsikan sebuah data. Kalau misalkan datanya tersebut udah di atas X gitu ya, itu udah dikatakan fraud. Tapi kalau misalkan di bawah X, itu enggak fraud dan seperti itu. Maka dari itu kita perlu namanya mekanisme validasi yang benar gitu ya. Baik dengan kita melakukan cek dengan expert dan sebagainya gitu ya. Karena di lapangan sendiri, misalnya nanti teman-teman terjun di lapangan, itu nggak semua data itu punya label kan. So kita akan melakukan namanya segmentation dengan mendefinisikan orang yang tidak fraud itu seperti apa. Kalau misalnya kita udah definisikan orang yang tidak fraud, kita bisa tahu nih yang fraud itu seperti apa. Kebalikannya kan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan kita mengetahui pola data. Pola datanya maksudnya diapain tuh? Kita ngebuat plot gitu ya. Ataupun kita cek outlier, cek correlation, bahkan kita harus diskusi dengan expertnya gitu ya. Ini udah definisi ini udah sesuai belum? Definisi A udah sesuai belum gitu ya. Expertnya itu baik itu kayak fraud analyst atau misalkan risk analyst dan sebagainya, itu kita discussion gitu. Dan kita definisikan apakah pola data fraud yang kita miliki itu punya pola yang homogen gitu ya, dan dari homogen itu yang kita definisikan gitu sebagai satu kesatuan data gitu, satu kesatuan label bahwa itu adalah transaksinya fraud dan ini non fraud seperti itu. Dan pada akhirnya kita bisa melakukan namanya segmentation. Jadi customer-nya kita ke segmentation nih. Kalau misalkan saya tinggal di ibu kota gitu ya, terus transaksinya sekian-sekian, habis itu frekuensi belanjanya sekian, terus menggunakan
mekanisme pembayaran kartu kredit dan sebagainya, itu saya masuk ke segmen A gitu. Nanti kita segmen lagi yang orang yang B, C, D dan seterusnya gitu. Nanti kita akan detail nih gimana sih ngebuat segmennya, cara pakai modal apa gitu. Nanti kita akan coba lihat untuk melakukan segmented ini gitu ya. Namun di sesi kali ini kita akan tune untuk ke bahasan dari pola data gitu ya. Pola datanya seperti apa aja, kayak kita mappingin dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Nah, pertama kita harus import dulu kan datanya. Setelah kita import, misalkan aku mau lihat kategori. Di sini kebetulan ada kolom kategori gitu ya. Dari kolom kategori ini aku mau mapping kategori mana yang punya potensi fraudnya tinggi gitu ya. Misalkan let's say kita punya data yang label ini nih. Nah, data label ini yang menunjukkan bahwa itu fraud. Ini adalah assessment dari analis gitu ya. Dari data analis ini transaksinya fraud nih, no fraud, no fraud dan sebagainya. Kalau misalkan kita lihat dari segmented kategori wilayah di hotel services, leisure dan travel itu punya potensi fraud lebih besar karena ditunjukkan dari ini. Ini kan rata-rata kan. Nah, kenapa dipilih rata-rata? Karena biar menggrouping dari kumpulan data yang tersedia gitu ya. Selanjutnya kalau misalnya kita mapping lagi dari gender. Nah, kalau di gender di sini female ya. Female punya potensi yang fraudnya besar nih 0,03 dibandingkan yang lain. Walaupun ini kecil sih sebenarnya. Dan kalau misalkan kita bedah dari sisi usia gitu ya. Ini kalau misalnya teman-teman perhatikan dia tuh besar, kecil, mengecil gitu ya. Ini tercermin dengan total countingnya yang sama gitu ya. Karena di dua itu kan, ini kenapa 0,28, ini karena ini 2000, terus ini kenapa ini 17 dan seterusnya. Jadi kita juga nggak bisa mencerminkan age ini sebagai indikator karena nggak pasti bahwa orang tertentu segmentasi usia tertentu itu fraud. Namun kalau misalkan yang unik adalah yang kita perhatikan adalah di sini datanya 40, jadi di sini 0,05 kan gitu ya. Lumayan cukup besar nih di sini. Gitu ya. Potensinya. Walaupun sebenarnya ini nggak nyampe 10% juga gitu ya, cuma 5% gitu. Jadi gender nggak bisa kita grouping gitu ya sebagai pemetaan apakah fraud atau enggak gitu. Namun kalau misalkan kita bedah lagi dari sisi amount dan dari sisi indikator fraud gitu ya, transaction itu semakin besar itu semakin menunjukkan bahwa transaksi itu adalah fraud. Ini membentuk sebuah homogenitas yang baru nih. Ya, yang non fraud itu kita perhatikan di sini nggak ada. Di sini ya kelompok ini ya, ini no, tapi yang ini adalah yes gitu ya. Artinya apa? Artinya kita bisa ngebikin mapping nih. Kalau yang transaksinya lebih besar dari ini adalah transaksinya fraud. Itu juga tercermin di dalam correlation, di mana correlation antara fraud dan amount itu punya korelasi positif, yaitu 0,63 gitu ya. Artinya semakin besarnya amount itu semakin besar juga fraud yang timbul. Kalau misalkan kita lihat dari sisi outlier, nah ini adalah data-data outlier yang muncul nih. Ya, ini kita bisa define nih, apakah transaksi outlier ini adalah transaksi fraud semua atau batasnya gimana nih agar kita mengetahui bahwa itu fraud atau enggak. Ataupun kalau misalkan kita mau cari aman, batas bawah dari box plot ini kita bisa jadikan sebagai batas yang normal. Lebihnya dari yang lebih dari itu kita nyatakan fraud seperti itu. Oke, sekarang coba kita lihat dari codingannya seperti apa di dalam PyCharm supaya teman-teman bisa ngikutin di PyCharm-nya. Mari kita coba cek. Yuk. Oke, ini dataset yang akan kita analisis. Jadi kita akan import dulu menggunakan Pandas dan kita ambil dataset ini Banksim gitu ya. CSV gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau akses datanya bisa akses di di informasi di bawah terkait informationnya, terus kita lihat informasi konten dari datanya. Kalau misalkan kita perhatikan dari konten datanya, ini dia ngebentuk ada age, gender, kategori, amount, dan fraud. Jadi caranya dengan dev.hit gitu ya, biar kelihatan 5 teratasnya gitu, yang 5 teratas ini yang akan kita gunakan untuk dianalisis kan, untuk lihat overview datanya. Nah, setelah overview datanya kita udah dapat ya gitu ya, kita lihat dari sisi kategori fraudnya. Nah, caranya gimana? Pertama, teman-teman harus melakukan grouping dulu nih. Grouping data-data yang diambil. Tadi kan ada beberapa kolom kan. Nah, kita ngambil kolom amount, kolom fraud, sama kolom kategori. Nanti dari kolom-kolom tersebut kita akan melakukan
group by dengan segmented dari kategori itu dengan menggunakan rata-rata gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah dibuat dari rata-rata itu sendiri, kita akan lakukan dengan identifikasi pola data yang kita miliki. Kalau misalkan kita lihat dari kategori-kategori masing-masing gitu ya, karena dia akan nge-group by per kategori kan, dan per kategori itu terus dari sisi amount dan fraud gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi ini, yang apa namanya, leisure hotel service itu punya fraudnya besar, terus nominal amount-nya juga lumayan agak tinggi nih. Termasuk nanti ada travel di bawahnya seperti itu. Oke, dari data yang udah import itu kan kita jalankan ini group by kategori. Jadi kalau misalkan kita mau lihat pola datanya di dalam yang kita miliki, di sini kita bisa pakai group by. Nah, kita tinggal ambil data yang kita perlukan gitu ya. Kolom-kolomnya di sini ada beberapa kolom nih, ada age, ada amount, ada kategori, ada gender. Jadi kita ambil aja 3 kolom misalkan amount, fraud, sama kategori. Nah, kategori ini nanti kita group by menggunakan min rata-rata gitu. Kenapa ini dipilih? Karena kita mau lihat pola data yang fraudnya itu ada berapa nih persebaran datanya. Nah, kalau misalnya kita jalankan di sini ya, dia akan langsung ngebuat kayak gini kan. Ada jumlah amount sama fraudnya. Nah, rata-rata amountnya berapa? Terus kalau misalkan kita perhatikan lebih detail lagi, ternyata leisure, terus travel gitu ya, terus di sini ada protection and toys juga, auto service, terus sama auto services itu punya peluang fraudnya juga besar di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita mau mapping lagi based on gender gitu ya, kita tinggal ganti aja kolom yang tadi pakai kategori, ganti gender. Nanti biar kita kelihatan pola gendernya seperti apa. Kalau misalkan di sini ternyata yang female nih lebih besar nih gitu ya. Tuh, kalau misalkan dari sisi age gimana? Dari sisi age teman-teman cukup ganti yang tadi gender, jadi age, kita group by age, terus menggunakan min juga. Nah, kalau misalkan aku jalankan, ya ini kayak gini ya. Nah, ini semakin segmentasi 0 itu semakin besar. Nah, tapi kalau misalkan kita persebaran datanya, ya ini juga terjamin dengan jumlah datanya. Karena kan kalau hitung rata-rata gimana caranya kan, total datanya di sum terus dibagi sama counting datanya ada berapa. Nah, di sini kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, antara age yang di sini fraudnya sama yang di sini punya simulasi yang sama gitu. Jadi ini nggak bisa kita cerminkan bahwa ini adalah indikasi bahwa usia ini adalah fraud atau enggak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita bedah dari untuk mapping dari amount, nah kita harus pisahkan dulu yang mana fraud dan no fraud. Dengan cara apa gitu ya? Kita menggunakan DF, terus ambil log ya locationnya, terus kita melakukan conditional di sini. Jadi ambil kolom DF, kolomnya fraud gitu ya, sama dengan 1. DF ini kan yang di atas nih, yang udah kita import nih yang ini ya. Namun kita ngambil DF kolom fraud yang sama dengan 1 gitu ya. Itu yang mau dikatakan fraud, dan yang no fraud itu sama, jadi yang DF sama dengan 0. Nanti kita lakukan mapping clipnya gitu ya. Nanti kita tandain, bikin 2 nih file tekis, DF fraud amount, terus labelnya fraud, terus yang no fraud juga sama tapi label no fraud. Legendnya kita tambahin. Kalau legendnya nggak kita tambahin nanti ini nggak ke-show nih ya. Jadi kita tambahin legend, terus kita file text show, terus ini hasil kayak gini. Ini kalau misalnya pengen lihat ini yang no fraud, ini fraud gitu ya. Kita juga lihat dari sisi correlation gitu ya. Dari sisi correlation kita juga bisa menggunakan importing Seaborn, ambil 2 kolom yang integer. Kenapa yang integer atau float yang kita ambil? Karena correlation hanya berfungsi ke bentuk angka. Jadi kalau misalkan dalam bentuk string, kalau misalkan teman perhatikan ada beberapa kolom kan, kategori, terus apa lagi tuh? Tadi ada gender. Itu kan tipe katanya string, dan itu nggak bisa menjadi segmentation sebuah datanya, karena memang dari correlation dia membutuhkan datanya integer gitu. Walaupun kalau misalkan kita punya inisiatif mengubah datanya dalam bentuk integer, itu pun juga nggak bisa kita define itu sebagai bentuk correlation atau enggak, karena kan masih dalam bentuk kategorikal kan, seperti itu. Nah, setelah kita lihat ternyata correlation itu 0,63. Artinya apa? Semakin besarnya amount, semakin besar juga potensi fraud gitu ya. Nah, ini bisa jadi boundary kita juga untuk kita gunakan kalau misalkan segmented yang fraud itu di boundary berapa, itu bisa kita gunakan juga. Namun dengan mengimport
correlation kita bisa menggunakan heatmap dari Seaborn gitu ya. Karena kan kita nyimpan Seaborn-nya as SNS. Heatmap correlation-nya annotation-nya true gitu ya. Si mapnya warnanya cool warm gitu ya. Ini ntar kalau udah jalankan nanti kayak di bawah sini. Nah, ala ini juga kita bisa menggunakan namanya membangun outlier gitu ya. Outlier dengan box plot. Nah, box plotnya kita panggil master type lagi. Terus Seaborn yang tadi kita gunakan, namun yang dimasukin adalah satu kolom aja, jadi kolom amount ya. Terus kita box plot amount. Nah, ini pola datanya. Nah, di sini kita bisa define nih apakah batas di sini itu adalah yang apa namanya yang normal, tapi lebih dari itu adalah fraud. Itu juga bisa, teman-teman bisa bikin boundary, bisa mendefine barang-barang fraud analis gitu ya, mendefine mana yang fraud dan non fraudnya seperti itu gitu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang bisa teman-teman lakukan dalam mendeteksi transaksinya itu fraud atau enggak. So far, ketika nanti teman-teman terjun di lapangan, perlu adanya teman-teman melakukan eksplorasi data. Eksplorasi data penting untuk kita melihat pola-pola yang muncul di dalam data itu sendiri. Sehingga ketika kita men-suggest ke teman-teman expert, itu teman-teman expert bisa lihat nih, oh ternyata kayak gini ya, gitu ya. Nanti ntar kita bisa jadikan itu jadi validate, apakah transaksi itu fraud atau enggak fraud, gitu. Nanti di next session kita akan bahas lebih detail untuk membangun segmented dari data-data yang kita miliki. Dari segmented itu jadi kita bisa buat pola nih, oh ternyata kalau yang ini kelompok A, ini kelompok B, kelompok C. Nah, mana yang akan menjadi kelompok fraud, mana yang akan menjadi kelompok normal, seperti itu. Nanti di next session kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, sekian dari aku untuk sesi kali ini. Teman-teman bisa nyoba dulu codingannya, ini aku ada bisa gunakan teman-teman. Dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. Sampai jumpa, sih ya.